Waduh. Nabi Adam duluan. Hah? Allah sama Nabi Adam duluan siapa? Wah, tingkat tinggi. Ini pertanyaan di luar nurul ini. Ya. Iya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala itu Khaliq, pencipta. Sementara Nabi Adam adalah makhluk yang diciptakan. Sama dengan tukang meja dan mejanya. Tukang meja adalah pembuatnya. Meja barang yang dibuat. Duluan mana? Tukang meja apa mejanya? Ya duluan tukang. Ya kalau nggak ada tukangnya nggak jadi meja. Nah, berarti Allah dan Nabi Adam duluan siapa sih? Allah. Karena Allah pencipta, Nabi Adam yang diciptakan. Iya, betul. Pak Haji ini luar biasa ya. Jadi beliau ini ahli logika, pengen tes logika aja. Kadang logika Ustadz itu error, Pak. Ustadz ini kalau nggak bisa dijawab secara logika, marah-marah. Coba pertanyaan tadi ditanyain sama Ki Mukhtar aja. Ngambek dia. Manusia banyak, benar. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hukum Islam 4 bulanan sama 7 bulan itu hukumnya dalam Islam. Ya, kita kan ada tradisi tuh ya. Ketika hamil 4 bulan, kita bikin tuh syukuran 4 bulanan. Ketika 7 bulan, bikin lagi syukuran 7 bulanan. Bagaimana hukumnya? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya bahas hadisnya dulu ya. Kata Rasul, "Ma amartukum bihi fatu minhu, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku perintahkan, laksanakan. Dan apa yang aku larang, jangan kerjakan. Wa ma sakattu anhu. Nah, sesuatu yang tidak aku perintah, yang tidak aku larang, fahuwa lakum, maka itu hadiah buat kalian. Dibahaslah hadis ini oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair. Kata Imam Suyuti begini, sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi dan tidak dilarang oleh Nabi, maka hukumnya dilihat dulu ada unsur haramnya atau tidak. Kalau tidak ada unsur haram, maka hukumnya boleh. Nah, sekarang 4 bulanan. Ada nggak perintah Nabi untuk 4 bulanan? Nggak ada. Yang kedua, ada nggak larangannya? Nggak ada. Nah, maka kata Imam Suyuti, kalau nggak ada perintah, nggak ada larangan, maka dilihat ada unsur haramnya nggak? Nggak ada. Bahkan di dalamnya ada zikir, bacaan Quran, mau'izah hasanah. Maka hukumnya mubah, boleh. Nah, itu cara berdalil itu seperti itu. Nah, itu cara berdalil kita ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma cara berdalilnya Salafi, Ahlus Sunnah tanpa Jamaah. Mereka itu mengatakan Rasul melakukan atau tidak? Tidak. Kullu bid'atin dhalalah. Maka setiap bid'ah yang tidak dilakukan Rasul itu adalah sesat. Maka 4 bulanan sesat, haram. Itu cara berdalil orang Salafi begitu. Setiap yang tidak dikerjakan oleh Rasul haram. Maka banyak yang haram Pak di dunia ini. Kalau caranya begitu. Ya, tapi cara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak dilakukan oleh Rasul dilihat dulu
ini ada unsur haramnya atau tidak. Kalau ada unsur haramnya haram, tidak ada unsur haramnya boleh. Itu dijelaskan oleh Suyuti dan lain sebagainya di dalam usul fikih, qawaid fikih dan lain sebagainya. Nah, jadi 4 bulanan hukumnya apa? Boleh. Nah, itu nanya hukumnya ya. Sekarang saya tambahin, apa hikmahnya? Kok ada 4 bulanan, ada 7 bulanan? Hikmahnya itu karena ketika usia kandungan mencapai 4 bulan, ruh manusia itu sudah dimasukkan ke dalam rahim. Jadi si zigot, si jabang bayi ketika usia 4 bulan itu mulai hidup. Karena ruh dari alam jabarut dipindah oleh malaikat, ditiupkan ke rahim, ke si zigot itu, ke si jabang bayi, akhirnya apa? Hidup dia. Nah, untuk menyambut kehidupan si bayi, maka ada syukuran 4 bulanan. Alhamdulillah ya Allah, si jabang bayi udah mulai hidup. Itu yang pertama, syukuran. Yang kedua, ketika si bayi ini hidup di dalam perut ibunya, dia sudah bisa merekam suara ibunya, suara sekitarnya udah bisa merekam. Ya. Maka paling baik suara adalah suara Al-Quran. Jadi ketika udah mulai ada nih, bikin syukuran, zikir Quran, agar apa? Didengar oleh si anak tersebut. Itu kan hikmah, ya. Jadi biar suara-suara yang pertama kali didengar oleh si anak tersebut adalah suara zikir, suara Al-Quran, suara sholawat dan lain sebagainya. Itu yang 4 bulanan hikmahnya. Ya kalau yang 7 bulanan saya jujur nggak tahu. Sampai sekarang saya hikmah 7 bulanan itu apa? Saya nggak tahu. Makanya kemarin saya itu nggak 7 bulanan Bang. Cuma 4 bulanan aja, nggak 7 bulanan. Saya apa 7 bulanan ini maksudnya? Nanti yang tahu boleh kasih tahu saya ya. Jamaah yang tahu hikmah 7 bulanan ini apa? Komen. Ya, nanti komen di bawah. Sekalian like and subscribe. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kalau 7 bulanan enggak juga nggak apa-apa gitu intinya. Nggak apa-apa. Bahkan 4 bulanan pun nggak apa-apa kalau nggak dilaksanakan. Tapi kalau 4 bulanan udah pernah, guys, kalau ngaji baca surat An-Nisa, surat An-Nisa di kaum ibu terus tuh, gitu. Boleh ini mantap debat sama ini. Katanya nanti aja nanti nanya kita tanya. Oh, iya, gak usah, ya. Tapi ukurannya gini ya, ukurannya setiap tradisi yang membuat kita sulit atau memberatkan kita, maka tinggalkan tradisi itu. Contoh, tahlilan. Kalau nggak punya duit buat tahlilan, nggak usah tahlilan. Kalau memang tahlilan itu membebankan, nggak usah tahlilan. Gak usah ada ngaji-ngaji kuburan, apalagi sampai hutang-hutang. Itu jangan aib gitu kan, nggak boleh. Ya. Nah sama dengan 4 bulanan, kadang di kita itu tradisi orang-orang tua kita dari dulu dibebankan sama kita. Kamu ini belum 4 bulanan, kamu belum 7 bulanan, itu bukan duit gitu. Gak usah. Ya. Bilang aja gak wajib bu, gak bakal kafir, gak 4 bulanan, gak 7 bulanan ya. Bahasa ekstrimnya begitu ya. Nah, jadi semua tradisi yang memberatkan gak usah dipakai tradisi itu. Ya, yang harus kita paksakan adalah syariat Islam. Kalau kata syariat haram, kita jauhi semampu kita. Walaupun dengan cara yang sulit, cara yang susah, kita jauhi. Kalau kata syariat wajib, kita kerjakan dengan seluruh kemampuan kita, walaupun sulit buat kita. Tapi di luar itu gak usah ada yang maksa-maksain. Apalagi cuma tradisi. Kayak saya dulu waktu nikahan, tradisi ibu saya harus ngebesan itu harus bawa dodol. Harus bawa dodol Pak. Kalau nggak bawa dodol, ibu saya nggak mau ikut. Itu tradisi dia dari dulu begitu. Kalau tradisi Betawi kan harus bawa roti buaya ya. Harus bawa roti buaya tuh. Itu yang fanatik
Mereka nggak mau ikut ke besan kalau nggak ada roti buayanya, Pak. Artinya begini, tradisi yang ngeberatin nggak usah di apa? Paksakan. Nggak usah dipaksakan. Ya kalau ada laksanakan sebagai tradisi. Kalau tidak ada nggak jadi masalah. Nggak usah paksain. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, satu lagi Ustaz, terkait Silakan. Ustaz Ilan tadi tentang logika meja dan telur. Ayam dan telur itu duluan mana Ustaz? Ayam dan telur. Ya, duluan mana itu? Maunya apa? Iya, terjawab sudah. Ya, cukup oleh jamaah saya. Iya. Abu Nawas pernah ditanya begitu, Abu Nawas. Duluan mana ayam sama telur? Ya, apa jawaban Abu Nawas? Tanya Google. Cari di Google ya. Saya lupa jawaban Abu Nawas soalnya. Kayak tadi sih. Ayam dulu, kenapa? Karena dari A. Iya, telur dari T. Iya, ayam dulu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, Ya silakan. saya kan ini ya supply ke perusahaan ya. Nah, tapi barangnya itu ngambil juga. Nah, ngambilnya juga pembayarannya nanti setelah supplier bayar gitu ya. Nah, cuman ada sebagian juga yang saya bayar. Jadi karena barangnya itu banyak. Nah, kadang-kadang tuh ada satu barang yang saya ragu-ragu nih, itu udah bayar apa belum? Tapi perasaan belum bayar. Tapi di situ dari supplier saya ini nggak ada tagihannya. Tapi perasaan itu belum bayar. Tapi di situ nggak ada tagihannya gitu. Kalau ditanyakan ke supplier, takutnya kan dia misalnya saya udah bayar belum ya ini ya? Kayaknya belum bayar deh. Nah, takutnya dia harus bayar gitu. Belum bayar gitu. Itu gimana gitu? Solusinya? Ya. Ya. Jadi di dalam kaidah fikih disebutkan al aslu adamul baroah. Jadi ketika kita ragu sudah bayar atau belum, maka hukumnya belum bayar. Oh, belum bayar. Nah, hukumnya belum bayar. Nah, tapi dari supplier ya, itu gak ada tagihan. Maka solusinya adalah dengan cara bertanya, saya sudah bayar atau belum? Kalau si supplier bilang, oh Pak sudah bayar, berarti sudah bayar. Ya, keraguan kita selesai, hilang dengan jawaban dia. Tapi kalau seandainya dia bilang, oh Pak betul belum bayar, nah memang hukumnya seperti itu. Hutang yang kita ragu sudah bayar atau belum, maka hukumnya belum bayar. Sebaliknya, kalau kita ragu kepada orang, saya punya hutang atau tidak, maka hukumnya nggak punya hutang. Misalkan nih saya sama Paris, saya punya hutang dia sama Paris, maka hukumnya nggak punya hutang. Kalau ragu pernah berhutang atau tidak, maka hukumnya nggak pernah berhutang. Kecuali Parisnya punya bukti ya. Nih buktinya nih. Kecuali dia punya bukti. Ya. Nah, sama seperti kita sudah berhutang. Kita sudah berhutang, tapi ragu sudah dibayar atau belum, maka hukumnya belum dibayar. Al-yakin la yuzadu bisyak, yang yakin itu tidak bisa hilang hanya karena keraguan. Jadi kita kembali ke hukum asal. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya mungkin saya masih punya utang nggak? Terus kata si supplier ini, oh udah nggak ada utangnya. Ya, berarti yang dipegang itu ucapan si supplier itu. Berarti hukumnya nggak ada hutang. Iya kan, itu kan karena banyak kan.
Nah, ada satu misalnya yang ragu tadi. Hmm. Nah, makanya saya tanya global. Iya. Saya punya utang, masih punya utang atau masih punya utang nggak gitu. Nah, terus jawabannya, oh udah nggak ada utang. Nah, itu gimana itu? Atau bagusnya itu nanyanya udah kehitung semua atau belum? Iya, Nah, gitu ya ya. itu sama gitu ya. Tapi nggak yang satu yang ragu tadi gitu, tapi Iya. secara global aja. Iya. Nah kalau dia mengikrarkan, oh nggak ada lagi, semua udah beres dihitung, itu ikrar dari dia bahwasanya kita tidak punya utang. Tadi yang ragu tadi juga udah Ragu yang tadi udah hilang. Udah selesai gitu ya? Selesai. Kecuali kalau yakin, misalkan kita yakin nih satu belum dibayar, yakin betul. Iya. Tapi kita tanya sama supplier, gimana? Saya masih punya utang nggak? Kata supplier udah beres semua. Iya. Nah itu tetap hukumnya punya utang. Karena kita yakin. Itu pembenaran berarti. Iya. Karena siapa tahu si supplier itu dia Lupa. belum hitung semuanya atau lupa dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ikrar si supplier itu berlaku hanya kepada sesuatu yang kita ragu, masih ragu itu. Tapi kalau kita yakin, nah itu gak berlaku. Yang dianggap adalah keyakinan kita itu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.